Dalam kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 4, akan mempresentasikan tentang pemasaran jasa, yaitu dengan judul Harga Layanan. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Novela Dinda Febi Anissa, dan ada teman saya Anindita Aulia Putri dan Raisa Abita Daniswara. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu 3 cara utama harga layanan berbeda untuk pelanggan, dan pembahasan yang kedua yaitu pendekatan layanan harga, dan yang ketiga yaitu strategi harga yang terkait dengan 4 definisi nilai. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu 3 cara utama harga layanan berbeda untuk pelanggan. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan pelanggan tentang harga layanan. Pemasar harus mempertimbangkan sejauh mana pelanggan menggunakan harga sebagai kriteria dalam memilih layanan. Bagaimana banyak yang pelanggan ketahui tentang biaya layanan. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan batas variabilitas layanan. Perusahaan layanan menjadi hebat fleksibilitas dalam konfigurasi layanan yang mereka tawarkan. Perusahaan dapat menawarkan variasi kombinasi dan permutasi yang tidak terbatas. Nah, faktor yang ketiga yaitu penyedia tidak mau memperkirakan harga. Alasan ini mengapa pelanggan tidak memiliki harga referensi yang akurat untuk layanan adalah karena banyaknya penyedia tidak dapat atau tidak mau memperkirakan harga sebelumnya. Faktor selanjutnya yaitu kebutuhan pelanggan individual bervariasi. Faktor lain yang menyebabkan ketidaktepatan harga referensi adalah kebutuhan setiap pelanggan berbeda-beda. Harga layanan beberapa penata rambut bervariasi menurut pelanggan dari panjang rambut, jenis potong rambut, dan apakah perawatan dan gaya pengondisian termasuk. Nah, itu tadi contoh dari kebutuhan pelanggan individual bervariasi. Terus, faktor selanjutnya yaitu pengumpulan informasi harga sangat banyak dalam layanan. Alasan lain mengapa pelanggan tidak memiliki harga referensi yang akurat untuk layanan adalah karena pelanggan merasa kewalahan dengan informasi yang perlu mereka kumpulkan. Dan indikator yang terakhir atau faktor yang terakhir yaitu harga tidak terlihat. Apa sih itu? Salah satu syarat adanya harga referensi pelanggan adalah visitabilitas harga. Harga tidak dapat disembunyikan atau implisit. Di banyak layanan, terutama layanan keuangan, kebanyakan pelanggan hanya tahu tentang tingkat pengembalian dan bukan biaya yang mereka bayarkan, bentuk dana, dan biaya asuransi. Di dalam pembahasan yang pertama yaitu ada peran biaya non-moneter. Apa sih biaya non-moneter itu? Nah, biaya non-moneter itu biaya yang dikeluarkan pelanggan saat pelanggan mencari layanan yang mereka inginkan. Nah, di biaya non-moneter itu yang pertama ada biaya waktu. Biaya waktu, sebagian besar layanan memerlukan partisipasi langsung pelanggan dan karenanya menghabiskan waktu nyata, waktu menunggu, serta waktu pelanggan berinteraksi dengan penyedia layanan. Terus yang kedua yaitu ada biaya pencarian. Biaya pencarian yaitu upaya yang diinvestasikan untuk mengidentifikasi dan memilih di antara layanan yang diinginkan oleh pelanggan, seringkali lebih tinggi untuk layanan daripada barang fisik atau produk.
Dan yang kedua yaitu ada biaya kenyamanan. Ada jika pelanggan harus melakukan perjalanan untuk menerima layanan, mereka dikenakan biaya dan biayanya menjadi lebih besar bila perjalanannya sulit, seperti halnya bagi orang yang lanjut usia, karena orang yang lanjut usia itu perlu biaya yang banyak. Terus biaya yang keempat yaitu biaya psikologis. Seringkali biaya non-moneter yang paling menyakitkan adalah biaya psikologis yang timbul menerima beberapa layanan. Nah, selanjutnya yaitu mengurangi biaya non-moneter. Implikasi manajerial dari sumber pengorbanan lain ini sangat menarik. Pertama, sebuah perusahaan mungkin dapat menaikkan harga moneter dengan mengurangi waktu dan biaya lainnya. Misalnya, pemasar jasa dapat mengurangi persepsi biaya waktu dan kenyamanan saat penggunaan layanan disematkan dalam aktivitas lain, seperti halnya saat kenyamanan menyimpan cek tunai, menjual perangko, dan menyajikan kopi serta produk jual. Dan yang kedua yaitu pelanggan mungkin bersedia membayar untuk menghindari biaya lainnya. Selanjutnya yaitu harga sebagai indikator kualitas layanan. Salah satu aspek yang menarik dari penetapan harga adalah bahwa pembeli cenderung menggunakan harga sebagai indikator biaya layanan dan kualitas layanan. Harga sekaligus menjadi variabel daya tarik dan penolakan penggunaan harga oleh pelanggan sebagai indikator kualitas bergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah informasi lain yang tersedia bagi pelanggan. Yaitu masuk ke pembahasan yang kedua yaitu pendekatan layanan harga. Pada bagian berikut kami menjelaskan umum setiap dasar penetapan harga dan diskusi tantangan yang terjadi ketika pendekatan tersebut digunakan dalam penetapan harga layanan. Yang pertama yaitu penetapan harga berbasis biaya. Dalam penetapan harga berbasis biaya, perusahaan menentukan biaya bahan baku dan tenaga kerja, menambah jumlah atau persentase untuk biaya overhead dan keuntungan, dan dengan demikian menghasilkan harga. Dan yang kedua yaitu tantangan khusus dalam penetapan harga berbasis biaya untuk layanan. Apa yang unik tentang layanan saat menggunakan pendekatan harga berbasis biaya? Yang pertama yaitu biaya sulit untuk dilacak atau dihitung dalam berbisnis layanan, terutama yang berlipat ganda layanan disediakan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu contoh strategi penetapan harga berbasis biaya yang digunakan dalam layanan. Penetapan harga cost plus adalah pendekatan yang umum digunakan di mana biaya komponen dihitung dan markup ditambahkan. Dalam penetapan harga produk, pendekatan ini cukup sederhana. Dalam layanan industri, bagaimanapun ini rumit karena pelacakan dan identifikasi biaya sulit. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam industri yang biayanya harus diperkirakan sebelumnya, seperti konstruksi dan teknik. Selanjutnya, penetapan harga berbasis persaingan. Penetapan harga berbasis persaingan tidak selalu berarti mengenakan tarif yang sama yang dikenakan orang lain, melainkan menggunakan harga orang lain sebagai jangkar untuk harga perusahaan. Pendekatan ini digunakan untuk dua situasi. Yang pertama, saat layanan adalah standar di seluruh penyedia, seperti di industri dry cleaning. Dan yang kedua, situasi dalam oligopoli dengan beberapa penyedia layanan besar, seperti di industri persewaan mobil.
Kesulitan terlibat dalam penyediaan layanan terkadang mengurangi penetapan harga berbasis persaingan sederhana daripada di industri barang. Slide selanjutnya, dalam penetapan harga terdapat 6 tantangan penetapan dan 4 arti nilai dari penetapan harga berbasis persaingan. Pertama, tantangan khusus dalam penetapan harga berbasis persaingan untuk layanan. Dalam tantangan ini, penetapan harga berbasis persaingan yang umumnya dilakukan di perusahaan barang bisa jadi sulit untuk perusahaan jasa. Perusahaan kecil mungkin merasa sulit untuk menetapkan harga yang sama dengan yang lebih besar di perusahaan jasa, mengenakan biaya, dan membuat margin cukup tinggi untuk tetap menjalankan bisnis. Dan tantangan kedua, heterogenitas layanan antar dan dalam penyedia pembuat pendekatan ini cukup rumit. Yang kedua, contoh penetapan harga berbasis persaingan di industri jasa. Penetapan harga tarif berjalan mencakup penetapan harga yang paling umum di pasar. Persewaan harga mobil adalah ilustrasi dari teknik ini, seperti sinyal harga, karena pasar rental mobil didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan besar. Selama bertahun-tahun, harga ditetapkan oleh suatu perusahaan atau hertz, setelah diikuti oleh perusahaan lainnya. Kemudian yang ketiga, penetapan harga berdasarkan permintaan. Pendekatan utama ketiga untuk penetapan harga berbasis permintaan melibatkan penetapan harga yang konsisten dengan persepsi pelanggan tentang nilai harga didasarkan pada apa yang akan dibayar pelanggan untuk layanan yang diberikan. Selanjutnya yang keempat, tantangan khusus dalam penetapan harga berdasar permintaan untuk layanan. Salah satu cara utama membedakan harga layanan dengan harga barang di penetapan harga berbasis permintaan adalah bahwa biaya dan manfaat non-moneter harus diperhitungkan perhitungan nilai yang dirasakan pelanggan. Ketika layanan membutuhkan waktu, ketidaknyamanan, dan psikologis serta biaya pencarian, harga moneter harus disesuaikan dan mengimbangi. Dan ketika layanan menghemat waktu dan biaya pencarian, pelanggan bersedia untuk membayar harga moneter yang lebih tinggi. Tantangannya adalah menentukan nilai bagi pelanggan dari setiap aspek non-moneter yang terlibat. Selanjutnya yang kelima, memasukkan perceived value ke dalam service pricing. Persepsi pembeli tentang nilai total mendorong kesediaan untuk membayar harga tertentu untuk sebuah layanan. Nilai dapat dianggap berbeda oleh konsumen karena selera istimewa dan pengetahuan tentang layanan, daya beli, dan kemampuan membayar. Salah satu tugas yang paling kompleks dan sulit dari pemasar jasa adalah menetapkan harga internasional. Jika pemasar jasa menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan, dan jika nilai yang dirasakan dan kesediaan untuk membayar berbeda antar negara atau yang sering mereka lakukan, maka perusahaan jasa dapat memberikan layanan yang pada dasarnya sama tetapi mengenakan harga yang berbeda di negara yang berbeda. Dan yang terakhir, 4 arti nilai persepsi. 4 arti nilai persepsi merupakan salah satu cara yang paling tepat bagi perusahaan untuk menentukan harga layanan mereka dengan mendasarkan harga atas nilai yang dirasakan dari layanan kepada pelanggan. Pelanggan dapat mendefinisikan nilai dalam 4 cara. Yang pertama, value is low price, atau nilai adalah harga rendah. Beberapa konsumen menyamakan nilai dengan harga rendah, menunjukkan hal itu yang harus mereka serahkan dalam hal uang adalah yang paling menonjol dalam persepsi mereka. Seperti untuk perjalanan maskapai, nilai adalah saat tiket pesawat didiskonkan. Yang kedua, nilai adalah apapun yang saya inginkan dalam produk atau layanan. Beberapa konsumen menekankan manfaat yang mereka terima layanan atau produk sebagai komponen nilai yang paling penting. Dalam nilai ini, definisi harga jauh lebih penting daripada kualitas atau fitur yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Di industri telekomunikasi misalnya, bisnis pelanggan sangat menghargai keandalan sistem dan bersedia membayarnya keamanan dan kerahasiaan koneksi. Yang ketiga, nilai adalah kualitas yang saya dapatkan untuk harga yang saya bayar. Konsumen melihat nilai sebagai pertukaran antara uang yang mereka serahkan dan kualitas yang mereka terima. Contohnya untuk hotel, untuk orang yang sedang berlibur,
Nilai adalah harga pertama dan kualitas adalah yang kedua. Namun untuk seseorang yang menyewa hotel untuk perjalanan bisnis, nilai adalah harga terendah untuk merek yang berkualitas. Dan yang terakhir, yang keempat, nilai adalah apa yang saya dapatkan. Beberapa konsumen mempertimbangkan semua manfaat yang mereka terima, serta semua komponen pengorbanan, seperti uang, waktu, dan tenaga, saat menggambarkan nilai. Contohnya, pada penata rambut, nilai adalah biaya dan waktu yang saya bayarkan untuk penampilan yang saya dapatkan. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu strategi harga yang terkait dengan 4 definisi nilai. Slide selanjutnya yaitu strategi penetapan harga saat pelanggan berarti atau value is low price. Nah, di sini ketika harga moneter adalah penentu nilai terpenting bagi pelanggan, maka perusahaan berfokus terutama pada harga. Fokus ini bukan berarti tingkat kualitas dan atribut intrinsik selalu tidak relevan. Hanya saja, harga moneter mendominasi pentingnya. Nah, untuk menetapkan harga jasa dalam definisi nilai ini, pemasar harus memahami sejauh mana pelanggan mengetahui harga objektif dari layanan dalam kategori ini, bagaimana mereka bisa menafsirkan berbagai harga, dan seberapa banyak persepsi. Beberapa dari pendekatan harga yang sesuai ketika pelanggan mendefinisikan nilai sebagai harga rendah itu termasuk diskon, harga aneh, harga sinkronisasi, dan harga penetrasi. Slide selanjutnya yaitu strategi penetapan harga saat pelanggan mengartikan bahwa nilai adalah skala yang saya inginkan dalam layanan. Nah, ketika pelanggan terutama memperhatikan komponen dari suatu layanan, harga bukanlah perhatian utama lagi. Di situ ada dua, harga prestis dan harga skimming. Untuk yang harga prestis itu adalah bentuk khusus dari harga berbasis permintaan oleh pemasar jasa yang menawarkan layanan status atau kualitas tinggi. Nah, di sini pelanggan sudah tidak lagi memperhatikan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menerima layanan tersebut, karena di sini pelanggan itu lebih percaya kalau dia ngeluarin uang yang banyak, tapi nanti fasilitas yang didapat juga berkualitas. Contohnya kayak misal tamu hotel ingin memanjakan diri dengan fasilitas kelas atas menjadi penawarannya. Nah, itu kan dengan harga yang tinggi, tapi kualitas yang didapat juga tinggi juga. Dalam harga prestis, permintaan sebenarnya bisa meningkat seiring harga meningkat karena layanan yang lebih mahal memiliki nilai yang lebih dalam mencerminkan kualitas atau prestis. Lalu ada harga skimming. Nah, harga skimming itu pelanggan lebih mementingkan untuk mendapatkan layanan daripada memikirkan biayanya. Nah, si penyedia layanan itu melihat sepintas pelanggan mana yang paling bersedia membayar dengan harga yang tinggi. Slide selanjutnya yaitu strategi penetapan harga ketika pelanggan mengartikan nilai adalah kualitas yang saya dapatkan untuk harga yang saya bayar. Nah, beberapa pelanggan terutama itu mempertimbangkan kualitas dan juga harga. Nah, tugas si pemasar itu memahami apa arti kualitas bagi pelanggan, terus kemudian menyesuaikan kualitas tersebut dengan harga yang diberikan. Terus di situ ada penetapan harga nilai dan penetapan harga segmentasi pasar. Untuk penetapan harga nilai itu istilah value pricing yang banyak digunakan itu diartikan sebagai memberi lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Terus yang penetapan harga segmentasi pasar itu dengan harga segmentasi pasar, pemasar jasa menetapkan harga yang berbeda kepada kelompok pelanggan yang dianggap sebagai tingkat kualitas yang berbeda dengan layanan. Nah, bentuk penetapan harga ini didasarkan pada premis bahwa segmen menunjukkan
elastisitas harga permintaan, dan keinginan yang berbeda dengan tingkat kualitas yang berbeda. Slide selanjutnya yaitu strategi penetapan harga ketika pelanggan mengartikan bahwa nilai adalah skalanya yang saya dapatkan untuk semua yang saya berikan. Nah, di sini beberapa pelanggan mendefinisikan nilai sebagai termasuk tidaknya manfaat yang mereka terima, tetapi juga ada waktu, uang, dan usaha yang mereka berikan untuk sebuah layanan tersebut. Nah, di sini ada framing harga, harga bundling, harga pelengkap, penetapan harga berbasis hasil. Untuk yang framing harga, sini karena banyak pelanggan yang tidak memiliki referensi tentang harga yang akurat untuk sebuah layanan. Nah, pemasar itu lebih cenderung bagaimana mengatur informasi, menyediakan informasi harga untuk pelanggannya. Untuk harga bundling ini merupakan strategi yang tepat, yang memiliki manfaat bagi pelanggan maupun perusahaan jasanya. Nah, pelanggan menemukan bahwa bundling menyederhanakan mereka dalam melakukan pembelian dan pembayaran, dan perusahaan menemukan bahwa pendekatan tersebut merangsang permintaan layanan untuk perusahaan. Nah, sehingga itu dapat mencapai ekonomi biaya untuk operasi secara keseluruhan. Yang selanjutnya harga pelengkap. Layanan yang saling terkait dapat dimanfaatkan dengan menggunakan pelengkap harga. Nah, penetapan harga ini mencakup 3 strategi, yaitu yang pertama penetapan harga tawanan, penetapan harga 2 bagian, dan kepemimpinan kerugian. Yang selanjutnya penetapan harga berbasis hasil. Dalam industri jasa di mana hasil itu sangat penting, ada aspek nilai yang paling relevan dan hasil dari layanan. Dalam situasi ini, yang sesuai strategi harga berbasis nilai adalah harga atas dasar hasil atau hasil layanan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.